Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftar Berdian dari kelas B409 dengan NIM 19 10 10 50 2680. Saya akan membuat video penjelasan matkul manajemen keuangan tentang metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi, saya akan menjelaskan dua poin ini. Yang pertama ada nilai sekarang bersih atau net present value, dan yang kedua ada metode periode pengembalian atau payback period. Nilai sekarang bersih atau net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan uang kas bersih di masa mendatang, menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai uang pada waktu mendatang karena adanya faktor bunga. Arus kas yang digunakan, arus kas yang telah didiskontokan atas dasar biaya modal perusahaan atau tingkat pengembalian yang disyaratkan atau tingkat suku bunga. Di sini ada rumus net present value yang bisa kita singkat saja itu NPV, di mana ada sama dengan arus kas dikali faktor di diskonto dikurang investasi awal. Keputusannya bila NPV-nya positif sama dengan diterima. Jika PV arus kas lebih tinggi dari PV investasi awal. Jika NPV negatif, yaitu ditolak jika PV arus kas lebih kecil dari PV investasi awal. Kita ke slide selanjutnya. Contoh soal, di sini ada contoh soal. Suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta tanpa nilai sisa dan arus kas per tahun sebesar 12 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 20%. Nilai NPV yang tadi kita sudah lihat, rumusnya arus kas dikali faktor diskonto dikurang proyek investasi, yaitu 12 juta dikali 2,9906 dikurang 40 juta sama dengan 35.887.200 rupiah dikurang 40 juta rupiah sama dengan negatif 4.112.800 ribu rupiah. Usulan proyek ini lebih baik ditolak karena NPV-nya negatif. Dan di poin kedua, yaitu ada metode periode pengembalian payback period, itu materi yang kedua. Analisa metode penilaian investasi payback period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya seperti awal mula. Dengan analisis metode payback period akan diketahui berapa lama sebuah investasi bisa dikembalikan ketika terjadi kondisi BEP atau break even point atau titik impas. Perhitungan metode ini dilakukan dengan menghitung periode waktu yang dibutuhkan ketika jumlah arus kas yang masuk sama dengan jumlah arus kas yang keluar. Di sini ada periode pengambilannya, di mana ada rumusnya N plus A min B per C min B dikali tahun, di mana N sama dengan tahun berakhir, di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. A yaitu jumlah investasi mula-mula, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, dan C jumlah kumulatif arus pada tahun ke N plus 1. Jika masih kurang jelas bisa di pause saja. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada rumus periode pengembalian jika arus per tahun jumlahnya sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Di sini ada kesalahan slide atau error, tapi sudah saya jelaskan. Oke, saya jelaskan. Ulasan proyek investasi sebesar 450 juta rupiah. Umurnya diberikan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek sebesar 150 juta rupiah, dan umur proyek yang disyaratkan periode pengembalian proyek investasi tersebut adalah, kita lihat di sini ya, periode pengambilan sama dengan 450 juta rupiah dibagi 150 juta rupiah dikali 1 tahun, yaitu hasilnya sama dengan 3 tahun. Periode pengembalian 3 tahun lebih kecil dari yang disyaratkan, maka usulan proyek investasi adalah diterima. Jadi usulan proyeknya diterima. Alhamdulillah. Di sini ada rumus periode pengambilan jika harus per tahun jumlahnya berbeda. Tidak usah saya jelaskan karena ada waktu. Jika ada yang mau membaca silahkan di pause saja, oke?
teman-teman. Seperti biasa di pause sini. Periode pengembalian. Oke. Rumusnya yang tadi di sini kita tinggal pindah-pindahin saja. Jadi 2 tahun 600 juta nih. 2 tahun 600 juta sesuai dengan rumusnya, oke. Jadi sama dengan 2 ditambah 600 juta rupiah dikurang 550 juta rupiah per 750 juta dikurang 550 juta dikali 1 tahun, yaitu hasilnya 2,25 tahun, atau bisa diperkirakan 2 tahun 3 bulan. Periode pengembalian lebih dari yang disyaratkan, maka usaha proyek investasinya ditolak. Nah, investasi ditolak karena tidak sesuai syarat. Kita ke slide berikutnya. Di sini ada periode pengembalian dengan diskonto. Seperti biasa teman-teman, jika mau dibaca silakan di pause. Periode pembayaran kembali dengan arus kas versi didiskontokan. Nih, sini tinggal di pause aja teman-teman. Di sini ada penyelesaiannya, perhitungan pengembalian. Seperti biasa rumusnya N plus A min B dikurang C min B dikali tahun. N-nya itu ini N-nya ini nih. A seperti biasa 600. Jadi jawabannya adalah 2 ditambah 600 dikurang 467,15 dibagi 609,55 dikurang 467,15. 2 ditambah 132,85,85 dibagi 142, sama dengan 2 ditambah 0,9329 sama dengan 2,9329 tahun, atau bisa diperkirakan sekitar 2 tahun 11 bulan 19 hari teman-teman. Di sini ada rangkuman kasus tadi tentang kasus-kasus yang sebelumnya. Jadi periode pengembaliannya itu selama 2,25 tahun dan periode pengembalian didiskontokan yaitu selama 2,94 tahun teman-teman. Cukup sekian, hanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila penjelasan saya kurang baik atau slide-slide-nya kurang menarik. Tadi juga ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Ada puisi jalan-jalan ke Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.